gitu Mas. Hasil akhirnya kan nanti saya buat istilahnya balap gitulah Mas. Jadi gini Mas ya, kalau misalkan kita buat ruang bakar sendiri, terus sama yang ori, itu lebih bagus mana gitu loh. Kan sama-sama hasil akhirnya Black Ops Ninja. Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini saya ada di Mejayan, di Caruban. Tempatnya Mas Alkip. Itu dia masih apa? Prepare rai. Arek nom Mas, biasa arek nom. Saya kesini itu karena beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu sih kayaknya. Mas Alkip tuh kan ngabarin, dia DM. Dia ngabarin bahwa tahun lalu ya, ini motor di IDW? Iya, tahun lalu yang ini, Supra ini. Oh, malah yang ini? Iya, Supra itu 2021 kemarin. 2021. Ide final, Mas. Ini seri terakhir? Iya, seri terakhir. Yang motor ini, ruang pembakarannya itu pakai Ninja, bloknya, headnya, tapi mesin bawahnya pakai Supra Bapak. Supra Bapak. Seperti apa ubahannya kita lihat di sini teman-teman. Sebelumnya gini bro, channelmu apa namanya? Channelku namanya Alkips. Alkips? Ya. Jadi teman-teman juga bisa langsung lihat channelnya Mas Al ini di Alkips. Apa Super Kips sih bro? ALKIPS. Kalau yang sistem Kip? Nah itu juga ada sistem Kips, tapi apa ya, jarang upload di situ. Oh jarang upload? Ya jadi ada 2 channel sih. Fokusnya di yang Alkips itu? Nah ini kalau gue majuin kameranya, coba nih dideketin. Apa ini bro? Ini sambil nggak masalah. Ya? Okay. Ini jadi semalam gue sempet ngobrol sama Mas Al ini bahwa dia sedang mengembangkan tuh yang ini sebenarnya, yang ini juga sudah diupload di apa namanya di channel YouTube-nya Alkip. Terus perbedaannya mesin bawah yang ini dan yang di atas ini adalah kalau yang ini pakai punya Honda Tiger, Mas. Tiger tahun berapa ini? Ini sebenarnya gini Mas, kita bisa dibilang Tiger karena ini kita belinya ngecer dulu itu. Jadi nggak langsung satu paket mesin crankcase itu enggak. Jadi bukan pertama motor gitu bukan? Bukan. Oh. Jadi cuma beli mesin aja, kita nyicil dari mulai ini bak magnet. Bagian kiri, bagian kiri ini kita menggunakan Tiger lama. Kemudian crankcase Tiger, terus kemudian bak kopling ini Mega Pro. Oke. Lalu crankcase tengahnya, Carter? Carter yang tengah ini juga sama Tiger, cuma ruang pembakarannya Ninja. Ini yang kemarin waktu baru ketemu aja itu yang gue tanya langsung adalah tukang bubutnya di mana? Cukup rajin emang ini. Ngopi diubah-ubah. Gini, satu-satu ya. Ini nanti dulu. Ini kita bahas yang di atas ini dulu. Oke, siap. Ini kan yang sudah meraih apa namanya? Trofi kemarin kan. Nah. Ini, Bro. Boleh diangkat nggak? Boleh, silakan. Ini bisa dicopot ini. Nah, itu kalau dari bagian Supranya sendiri nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari Supranya sendiri, apa yang masih dipakai? Kalau Supra sendiri Mas ya? Jadi mungkin sebelumnya sudah saya jelaskan juga di video saya di channel Alkips, itu bahwasanya kita menggabungkan antara mesin Ninja dan mesin Supra gitu. Mesin Ninja dan Supra. Nah, gitu. Jadi poin pentingnya di sini itu adalah ruang bakar ini menggunakan Ninja 150 beserta pengapian dan juga beserta askruk kayak gitu Mas. Itu satu paket. Guysnya lupa. Apa? Guys. Oh iya. Ini Mas Gondrong ini katanya itu nggak suka kalau saya bilang guys gitu. Padahal biasanya saya bilang guys, halo guys. Mangannya trio. Guys. Mangan trio padahal. Oke, tak jelasin lagi. Iya. Jadi itu tadi penggabungan. Jadi ruang bakarnya ini punya Ninja beserta blockheadnya, askruk sama pengapian. Yang lainnya semuanya Supra. Gitu. Termasuk rasio, kopling, ya. Ke primer sekundernya. Kalau primernya kita gabungin sih, kita cari yang pas ukuran berapa. Oh, ada gabungan juga di situ. Ya, kalau primer ya bener. Kemarin dapatnya primernya tetap menggunakan Supra sih.
Primer Supra Iya, tetap. tetap. Itu apa namanya ya? Ini motor kan kalau boleh dari total perbandingan rasio primer sekundernya, Iya. itu lebih berat mana antara punya Ninja sama punya Supra? Nah, gini Mas, sebenarnya ya kalau perbandingan rasio itu pasti lebih berat punyanya Supra karena kan dia lebih apa ya istilahnya itu panjang, trek panjang, apalagi dia cuma 4 speed kan. Nah, berarti ini motor jadi 4 speed. Iya 4 speed. Maka dari itu kemarin kan waktu balap di IDW final itu kan sebenarnya kita masih menggunakan rasio standar juga, belum kita ubah. Jadi terlalu panjang gitu. Yang seharusnya ada perubahan kan ini kan tracknya 201 kemarin. Ikutnya bracket Podium 4. Bracket podium 4, alhamdulillah. Baru pertama kali. Baru pertama kali hidup juga, baru pertama kali apa itu ikut event juga di IDW itu. Gini terusannya ini kalau boleh didetailin ya. Ya. Ini karakter tengahnya berarti punya Ninja. Ya, yang depan ini. Depannya aja. Ya. Oh, buang dari sini berarti. Ya, dibuang. Buang dari sini. Nah, untuk belakangnya ini kantongnya rumah Ya. tempat untuk gearboxnya Ya. itu pakai punya Supra. Itu masih punya Supra. tukang bubutnya mau ribet loh. Tukang bubutnya diubah-ubah malah. Wong Jawa biasanya seneng Mas, seneng apa ngotak-ngatik mesin. Gaenane Jepang. Terus ini buat apa berarti nih, Bro? Kalau itu ini buat apa berarti sininya nih? Itu variasi Mas. Sisaan berarti kan? Sisa. Kenapa nggak dibuang aja sekalian? Ya biar kelihatan gitu loh Mas. Sebenarnya sini kan motor konten, jadi rencana itu mau buat konten juga pakai blockheadnya itu 2 gitu loh Mas. Seakan-akan itu kelihatan 2 padahal Ceritanya 2 silinder. yang apa? Yang fungsinya cuma 1, 2 silinder, 2 tak, 4 tak. Ngapu sih, wong ngapu sih. Cocok sama sapa-sapa. Mas aja mbok publik. Gak apa-apa, los. Rewel, los. Gak rewel, los. Tapi Bro, kalau memang sebenarnya kalau memang bisa, berarti krek asnya juga kan desainnya mesti berubah. Yo nggak bisa Mas, kruk asnya harus 2. Iya. Jadi ada kalau dirubah gitu kan, kalau nggak bisa lah kalau gini nggak bisa pakai kruk as 1 nggak bisa. Lalu anggaplah ini berarti nggak fungsi nih, sama sekali. Ya. Sisa ancor-coran doang kan ini berarti kan? Yes. Karena kebutuhan untuk visual berarti Iya, ya. visual, jadi tetap konten. dipertahankan ini. Iya. Oke, ini berarti nggak usah dibahas nih. Berarti kanan kirinya krek asnya itu tetap pakai punya Ninja. Ninja. Gitu. Yang menghubungkan apa namanya nih? Koplingnya itu. Primer sekunder itu. Itu punyanya siapa nih? Ya, itu punya Supra primer sekunder. Punya Supra malah. Iya, Supra. Karena aduannya tuh yang kerasio tuh punyanya Supra juga. Yang Supra gitu. Jadi untuk hose coupling, drive gearnya kan tetap standarnya Supra. Itu. Ini gini ya. Oh, kemarin nggak sempet dyno ya, Bro? Ya nggak sempet Mas, ini baru hidup terus tak buat itu konten terus ya wis. Soalnya misalkan nih dipakai di Ninja standar gitu yang sudah standar porting begitu kan. Rata-rata tuh teman-teman kalau di Jakarta sana itu bisa dapat sekitar 35 ke atas lah. Mungkin 36, sekian gitu HP. Kalau nggak salah kan standarnya 20-an sekian itu. Nah, setelah jenengan rubah ini ke sini di model seperti ini dengan apa namanya transfer tenaganya tetap pakai punyanya si Supra. Itu jadi berapa kira-kira? Yang pasti apa ya tetap ada low-nya Mas, karena ini kan apa ya belum 100% maksimal gitu. Belum 100% maksimal. Belum 100% maksimal, terutama di bagian kopling juga. Itu mesti seharusnya sih ada rubahan gitu Mas. Maksudnya kita harus ngakalin di bagian perkoplingan. Karena masih selip gitu loh Mas. Banyak selipnya. Palang 8 yang mana sih? Gue penasaran. Itu masih ada nggak tapi rangkaian apa? Rumah koplingnya? Kayaknya saya cepat Mas. Oh, cuma kan semua. Lihat apa crankcase-nya. Iya, boleh. Bentar. Wah. Ya gitulah. Mengerikan ya. Mengerikan sekali. Kalau gagal malah praktek ini namanya. Diutak-utak. Pokoknya wis demikian rupa lah biar bisa gabung gitu antara mesin Supra sama Ninja.
Inilah proses penyambungannya ya. Kok bisa nggak lari ya antara gigi yang di sini ketemu ini kok nggak lari gitu bro. Ini sementara kamu kan itu tapi cantumannya gimana ya kemarin Ini waktu ngelasnya? manual mas, manual. Kamu prosesnya ada videonya? Ada sih, ada waktu proses pengelasan ada. Tapi sebelumnya gini mas ya, kalau yang proses ini kemarin itu di sini waktu proses penggabungan itu saya taruh di kaca gitu mas. Setelah taruh di kaca, saya kasih lem porting ceritanya biar apa itu istilahnya buat perekatan biar nggak lari gitu loh mas. Anjing. Jadi kita ukur dulu primar sekundernya. Anjing yang nganggo lem porting loh. Ini namanya manual mas. Oke lanjut. Jadi nggak apa ya, harusnya kan ada plat gitu di baut itu enggak ya, jadi seperti itu. Kemudian di titik las, setelah itu nanti lemnya dibuangin full las gitu mas. Jadi kita yang apa itu istilahnya desainnya seperti ini gitu. Sabar lo ngarep ini lo. Coba itu. Ini nggak bengkang aja, nggak bocor aja udah bagus bro. Di bakar gitu kan. Tapi jaminannya apa ya supaya dia nggak ada kebocoran kompresi di dalam ruang truk as itu di bawah? Gini mas, kan tak lanjutin prosesnya ya. Jadi setelah di las ini, ya toh, setelah apa nih di las ini di titik itu, nah itu kita selangkupin crankcase-nya depan belakangnya bagian kiri. Nah gitu, jadi kan dia nggak rubah posisi, nggak lari dari posisi yang kita inginkan kayak gitu. Baru di las full, setelah itu nanti dilepas di bagian sisi kirinya, di las lagi, baru di proses milling. Kayak gitu sih mas. Tapi sini nggak kena ya lasnya ya? Karena ini kan kena. kamu ngambil segini kan? Iya segitu aja. Semangkok ininya kan, mangkok ruang bakar itu kan? Ruang bakar ini gitu. Oke. Jadi sebenarnya mas ya, itu dulu itu juga sempat kepikiran mau buat ruang bakar sendiri. Tapi di sini saya kan bertujuan itu hasil akhirnya gitu mas. Hasil akhirnya kan nanti saya buat istilahnya balap gitulah mas. Jadi gini mas ya, kalau misalkan kita buat ruang bakar sendiri, terus sama yang ori, itu lebih bagus mana gitu loh. Kan sama-sama hasil akhirnya Block Up Ninja. Jadi mending tak buat nggak presisi ya. Takutnya nggak presisi juga, terus cuma hidup doang kan buat apa gitu loh mas. Tapi kan ini beneran awalnya kan motor konten bro, tapi ternyata malah buat balap malah menang, malah akhirnya dilanjutin. Iya akhirnya dilanjutin mas. Dilanjutin. Ya semuanya ini akhirnya tetap sebelah sininya pakai punyanya Supra ya. Iya Supra semua. Magnetnya juga punya Ninja. Oh Ninja. Pengapian Ninja asik begitu. Ya kita lihat yang bagusnya yang mana gitu aja mas. Kalau pengapiannya bagus Supra, nanti ya kita riset Supra gitu. Bloknya ada yang dirubah? Bloknya standar semua ini? Semua. Standar. Time-nya berapa kemarin? Kemarin 88 mas. 88. Iya. Itu posisi kopling masih selip. Wah selip pol mas. Selip posisi kopling. Ini ada water pump-nya nggak? Ada. Oh tetap pakai water pump kemarin. Pakai water pump berarti. Elektrik mas. Water pump elektrik. So yo manual kompa. Ya. pakai aki mas. Pakai aki. Pakai manual aki. Itu kirinya. Supra bapakku hancur ini. Musuh Alkip diajur nih mas. Ring. Ya itu makanya plat nomor. Plat mesinnya pakai punya. Nggak ada. Itu ada ini mas. Ini sebenarnya Supra, cuma kan belum ditempelin. Kalau yang Ninja itu kan crankcase-nya aja sih. Untung aja daftarnya kemarin nggak. Registrasinya kemarin nggak pakai sampai itu ya? Enggak dicek sih. Dicek ya. Tapi kalau dicek kan aku bawa, tapi belum aku tempelin waktu itu. Ting aja. Kotak gini mas. Nomor mesin kan ada kan. Nomor rangka, nomor mesin. Nah daftarnya kan itu kemarin di IDW. Nah, jadi wis tak bawain nomor mesinnya, tapi belum tak keletin gitu. Ini bro. Posisi mesin dangak apa namanya derajatnya ini. Ini ikut aslinya Ninja apa berubah udah ini? Ini berubah mas posisinya. Lebih tidur? Ya lebih tidur dia. Berapa derajat ini kira-kira dari ininya nih? Kalau saya itu nggak ngukur mas, tapi yang pasti ini lebih tidur. Karena kita sebenarnya gini mas,
ini sebenarnya akan banyak juga komentar yang bertanya kenapa mesinnya nggak posisi tidur gitu. Nah, di sini mungkin saya bisa jelaskan bahwasanya kalau posisi mesin tidur itu kita harus merubah di bagian balancer, Mas. Balancernya. Nah, balancernya ini kan nggak bisa kalau di posisi tidur gini kan atap sama rasio kan. Nah, jadi mungkin nanti kalau dibuat posisi tidur kita harus merubah di bagian sini. Jadi kita tidurin, nanti kini kita potong, baru kita taruh di depan sini. Gini. Oke, berarti lebih makan waktu, lebih makan biaya. Biaya juga. Terus juga ya ini aja malah dia selesai itu urusan yang di atas belum beres udah nyambung sini ya kan. Ya. Mah menurutku bro, kamu lebih matengin dulu timenya yang itu harusnya. Ya kan? Iya benar. Kemarin kan 88. Ini 88 kan kemarin. 88. Kondisinya hujan, kering. Enggak, kering. Kalau di IDW kemarin kering. Pas lagi kering itu. Lah, berarti untuk sprocketnya, final gearnya pakai punya Supra. Supra juga. Ke belakang semua tuh. Iya. Posisinya kok ya Gimana? ini rangka kamu bikin sendiri. Rangka itu standarnya Supra kemarin itu kita modifikasi, tapi kita majuin atau kita tegain sedikit di bagian sini. Supaya posisi mesinnya itu agak ke atas. Kalau standarnya di sini bautnya. Oh, dia agak tidur ke bawah gitu. Jadi tambah ke bawah lagi. Ini tambah turun lagi berarti. Makanya dari itu, ini sebenarnya turun, cuma berhubung kita majuin agak tegak. Kita mengantisipasi di bagian knalpot, Mas. Knalpotnya kan atap. Tapi ya nyeleneh banget emang ini. Iya sih. Ya nggak apa-apa. Lalu kemungkinan dibikin jadi 2 silinder mungkin nggak? Kalau ada dana bisa, insya Allah sangat bisa. Kalau ada yang nyupport dana kita bisa insya Allah mikirin hal itu. Ya mudah-mudahan aja ada yang mau support nanti ya kan. Apa beliin bearing apa? Suwen malah tuh bearing tok malah. Kalau project dibikin 2 silinder itu sebenarnya bisa, Mas. Kita di sini main 2 askruk. Jadi sama aja menggabungin 2 mesin utuh, tapi rasio 1 gitu. V lagi. Ya kan, jadi mungkin bentuknya nggak seperti ini, agak besar ya. Ini askruk 2 tak, misalkan askruk 4 tak di sini. Jadi untuk hasil akhirnya primer itu kita gabungin sama ini sekunder. Gimana caranya bisa gabung antara 2 engine ini? Ya tapi untungnya karena apa namanya, pakainya di ruang bakar itu 2 tak. Ya. Untuk urusan rantai keteng nggak ribet lah. Ya. Dibuang kan berarti kan? Enggak, Mas, ini pakai rantai keteng. Tetap. Iya. Untuk? Tapi apa ya, invisible gitu. Rantai keteng invisible ini. Blas. Kalau kerkasnya dia mana nih? Kerkasnya dia mana? Di dalam, Mas, di dalam. Itu lucu juga ya kalau kerkas ninja. Tapi ada sentriknya. Ya buat teman-teman yang apa ya, istilah bocil-bocil lah, Mas. Gigit sentriknya. Oh, kerkas ninja kok ada sentriknya. Tapi ngawur. Apa yang wis master ya, ini cuma bercanda gitu. Bercanda. Aja tiga serius. Oke, lalu bro, ini kalau menurutku memang masih butuh pengembangan ya. Ya. Ini biar konsepnya memang sudah jadi seperti ini. Ya. Kirakan yang ini teman-teman, ini jangan dipikirin kalau ini. Kita fokus yang atas aja. Ada yang mumet ya. Wah, ngopo gue di situ. Saya ganti yang ini sekarang. Oke. Kenapa akhirnya jenengan itu justru malah menjalankan proyek baru kan? Berarti kan ini kan proyek baru berarti. Ya. Pakai basicnya Tiger malah sekarang ini. Betul. Terus ya ubahannya mungkin nih, kalau aku salah tolong dikoreksi ya. Mesti cara kerjanya nih kalau kita buka di bak kopling dan magnetnya itu ya sama ini modelnya, potongannya kayak model itu gitu. Beda kalau ini Mas. Ini bedanya? Beda. Coba kita bongkar aja ya. Hebat nih. Kang Bubutnya kok ya gelem loh. Ya wes Mas, doakan ya nanti tahun depan atau kapan kita bisa membeli mesin bore face. Amin. Jadi biar bisa ngerjain sendiri gitu loh, Mas. Kontennya terus, bro. Nah, monggo Pak. Monggo Pak.
Nah, ini sekedar buat info juga. Mas Al ini mempunyai basic memang otomotif ya, dulu STM dia. Otomotif STM. Lalu melanjutkan kuliah gitu luar biasa untuk mematangkan perhitungan. Tapi bukan perhitungan mesin. Aduh, karena ia menjadi calon akuntan. Orang nyambung. Blas. Oke. Lala, ini agak lebih rapi, Bro. Ya kan, jadi apa namanya ini udah kamu rapihin gitu kan? Iya pasti harus ada perubahan Mas. Kalau enggak ngono ae. Ini first project ya Mas. Iya. Nah, kalau ini kan tuh kan udah agak lebih rapi lah. Makanya ini juga bisa dilihat posisinya. Dipoksi lagi ya? Dipoksi sama campuran clear lah. Poksi lagi. Oke, lalu ini sama yang diambil tuh ya ruangan ini. Ya, satu ruangan gitu. Satu ruangan. Potek jalur ke sini tadi dari sini nih. Ini pengerjaannya agak ribet Mas, karena ini apa ya? Depannya juga masih menggunakan yang tiker juga di bagian sini. Full. Jadi apa ya? Pengerjaannya itu tadi dipotong agak presisi gitu motongnya. Caranya sama kayak tadi, pakai kaca, kasih lem porting gitu? Enggak sih. Kalau ini enggak pakai kaca ini. Kebetulan langsung saya istilahnya digabungin. Jadi yang sini kan utuh. Kalau yang sini kan beda. Project ini kan setengah-setengah. Kalau ini masih utuh. Masih utuh dia. Jadi kita gabungin aja. Berarti karakter tengahnya posisi di dalamnya crankcase gitu. Punyanya si Ninja. Ya. Karakter bagian ruang bakar itu kita bikin ngepres atau presisi banget gitu. Jadi kanan kiri luar itu masih punya Honda Tiger. Nanti rasionya ini pakai punya rasio ini kebetulan kita belikan yang 5 speed Mas kemarin. Coba tuh, Tiger 5 speed, ruang bakarnya Ninja. Iya. Dikurang-kurangin. Oke, pakai punya apa itu 5 speed? 5 speed Mega Pro Mas. Pakai Mega Pro. Iya, Mega Pro. Karena memang adanya itu, apa memang konsepnya begitu? Enggak, karena memang dulu itu belinya duitnya kan kurang gitu. Mau beli yang 6 speed akhirnya ada yang murah, ya wis itu tak belian. Kan nanti kan misalkan udah jadi gampang tinggal rasio kita ganti 6 speed kan sama gitu loh Mas. Yang penting projectnya jadi dulu gitu. Ini udah. Tapi nanti untuk rumah koplingnya pakai punya Tiger Mas kemarin. Tiger. Ya. Udah diukur. Ya diukur, ketemu yang primernya itu 19 kemarin, dapatnya 19. Oh. Gitu. Beda sama itu? Beda. Kalau ini kemarin berapa ini ya? Standarnya berat 18 Mas, kalau nggak salah. 18. Nah, dari 22. Dari 22 ke 18 standarnya. Bener-bener nih. Dia ada-ada aja deh. Sekali dirubah-rubah. Terus posisi ini derajatnya seperti yang kayak tadi. Ini lebih mendekati normal berarti? Enggak, ini beda Mas. Ini posisi agak kita tegak. Enggak, kita justru bobok kita lagi, malah tidur lagi. Nah, bisa dilihat di sini Mas. Posisinya kan harusnya kan segini. Nah, kan? Dia agak maju. Ya berarti agak ditegain kan? Nah, agak ditegain posisinya. Ya untuk blok dan segala macamnya tetap standar. Iya standar juga nanti kalau porting itu standar semua. Ini standar nggak porting ini. Ini standar. Benar-benar standar itu maksudnya. Exhaust 33. Belum kita ubah. Nanti kita mau apa? Ini kan sekedar buat hidup aja gitu loh Mas. Nanti kalau buat balapnya kita beli lagi Mas. Ini nasibnya sama kayak itu nggak? Ntar jadi cuman niat awalnya motor konten tuh, jadi motor balap. Kalau ini memang buat balap, apa gimana? Ya insya Allah Mas kita buat apa ya, banter gitulah Mas. Insya Allah sebisa mungkin. Kemarin itu kalau ikut 201, lupa deng, ini kelasnya mah bracket juga paling ntar ya? Ya paling ketemunya bracket sama FFA masuk nggak sih? FFA harusnya sih masuk. Kan free for all kan dia, semua basic kan masuk kan ya. Cuma kan masalahnya kalau Tiger itu FFA-nya masuknya 4 tak kan kadang pakai headnya MX. Iya. Ini kok headnya Ninja gimana? Maka dari itu berarti jadi mungkin gini Mas, minta tolong nanti sampaikan ke si penyelenggara. Oh Mas Adrian, Mas Adrian penyelenggaranya. Lah gitu.
ini masuknya kalau FFA itu kelas mana. Meskipun saya belum bisa ngikut kan minimal ada gambaran gitu loh Mas. Ada gambaran nanti misalkan ini masuk kelas apa gitu loh Mas. Iya kan? Masuk kelas apa? Ya pasti yang dihitung ruang bakarnya sih. Karena MX mungkin kemarin jadi masuknya FFA 4 tak. Kalau teman-teman yang pada punya ubahan di headnya MX. Nah, kalau ini mungkin ubahan headnya dipakainya 2 tak, ya mungkin maksudnya kelasnya 2 tak. Meskipun bawahnya bawahnya basicnya 4 tak gitu. Hasil akhirnya kan ya jadinya 2 tak gitu Mas. 2 tak gitu. Ya mudah-mudahan aja. Ini kapan bro kira-kira bro nyala nih motor ini nih? Ya ini insya Allah secepatnya. Ini juga masih apa ya, ada kesibukan lah Mas buat ya mungkin bukan cek skripsi. Iya Mas, itu rampung kese skripsimu ya kan. Iya sih Mas, nanti baru fokus perkontenan. Ntar kalau udah lulus skripsi terus ngelamar kerja, nyambut gawe lagi ke pengkalah. Asini jasa ra kanggo tenan. Wis kadung nyemplung Mas, kadung nyemplungi teles. Berarti tanggung. Ini nggak berubah sama sekali ya bro? Sama sekali ya. Ya, nggak dirubah. Ininya pun apa namanya? Membrannya pun nggak sama. Standar ya bro? Standar. Tapi ini rangkanya nanti mana? Rangka di dalam ada, rangka di dalam. Coba lihat. Coba. Ayo lihat. Coba. Gak apa-apa. Bawa sini ya? Gak apa-apa. Bawa sini aja. Yang jeruk. Nah, ini lho Mas. Sini. Apa ada enggak? Kelihatan apa tak anu? Madiun bro. Nek Padang iki atuh Sumatera bro. Ya. Oke. Oh, rangkanya pun masih pakai Honda Tiger standar. Bawaannya standar Tiger. Oke. Rangka nanti ini kan udah kamu modif jadi bolong-bolong ini bro. Ya. Jadi modif apa namanya jalur-jalur tulangnya juga udah diganti yang ini. Kalau yang ini rencananya ini nanti konsep yang untuk rangka ini kita apa ya istilahnya buat standar gitu Mas. Standar aja? Iya standar aja. Nggak dimodif lagi bolong-bolong gitu nggak? Kalau dimodif bolong-bolong sih mestinya ya, cuma modelnya itu standar gitu loh. Nggak seperti yang ini bisa kelihatan kan dia apa yang wis keluar dari jalur Supranya gitu Mas. Seumpama nih dibiarkan standar bro. Posisi karbu itu apa nggak nyedok ya? Nggak, kemarin sudah tak coba sih, coba di sini kita terapin juga, sudah saya buat konten di videoku. Aman Mas di sini. Cuma nanti di bagian tulang tengah ini kita rubah posisinya. Rubah posisi? Ya. Jadi gini Mas, ini kan rencana nanti untuk konsep dari motor ini itu kan apa ya, kayak semi racing gitu loh Mas. Semi racing? Ya racing kayak hedek-hedekan gitulah. Nah itu kan kita bisa lihat sendiri di situ pasti motor itu identik sama pendek-pendek kan. Ya. Nah kalau ini dibuat pendek, pakai rangka standar gini posisinya itu knalpotnya natap Mas. Puter ke atas bro. Shoot. Jadi kayak cross kan. Nambahin mumet neh malah. Request aneh-aneh kamu dewe kok garape malah sing aneh-aneh. Jadi cara mengantisipasinya Mas, itu kita rubah di bagian rangka, itu posisi apa? Mesinnya itu tetap di atas, tapi posisi apa ya? Istilahnya tangki itu turun ke bawah gitu. Jadi ini Mas, di sini nanti kita potong bagian sini Mas. Subframe-nya kita potong, kemudian di bagian sini kita potong, sama sini kita potong. Terus turunin segini. Nah, ini tetap. Jadi ini tambahin segini. Ini. Tapi kok ini udah dikopek-kopek bro? Ya itu kan nomor rangka Mas. Ini kan kita belinya bekas. 200.000 Mas. Iya. Ini harusnya sih mungkin urusanmu selesai di kampus kayaknya udah mulai aktif di bisa berkonten. Difokusin lagi. Gitu. Lalu untuk
Gua rasa lu jangan Gimana, bikin, Mas? jangan bikin yang aneh-aneh lagi dulu. Iya, ini diselesain 2 project ini Mas. Lebih difokusin gitu loh. Iki nek mburi no poswan arep nganggo ninja gitu loh. Wah, Ya wis request anu lho Mas, cacah lho. poswan blok up-nya nganggo ninja. Ah, Nek ora diwalik, Bro. piye, Mas? Poswan. Ah, Blok headnya nganggo tiger, Bro. Iya nak. Bagol. bisa, tuh. Tapi bisa. tidur mesinnya. bisa. Asalkan ada uang, Mas. Cuan yang berbicara itu cuan, Mas. Ini makanya kue ngonten terus ya kan. Iya, makanya nih, wis tunggu aja lah. Semua itu kalau ada uang, wis tau segala urusan itu pasti beres. Amin. Jadi ini aku kotak, Mas. Jadi ini ngono. Ya, berarti nih aku rasa cukup sampai di sini dulu ya, Bro. Oke, siap-siap. Apa namanya perbincangan kita. Iya. Nanti kalau memang ini sudah nyala, Ya. atau nggak gini, kamu nggak perlu ngabarin. Nah, Aku lihat di channelmu nanti. Seumpama di channelmu motornya udah murup, udah urep, udah hidup gitu maksudnya. nah ya. Aku tak kesini lagi. Mantap. Boleh, Bro? Insya Allah sangat boleh. Jadi terima kasih ya sebelumnya sama Mas Gondrong, udah jauh-jauh dari sana loh, Jakarta teman-teman. Iseng loh aku. Nah itu kemari buat ngelihat ini motor sampai mana proyeknya gitu, makanya ya saya terima kasih banget sama Mas Gondrong. Sudah Tapi meluangkan waktunya gitu. karena sebenarnya ini motor kalau nyala nanti tak goneng Sera iki. Yes. Coba. Nah ya reaksinya piye Jal ya? Coba jajal aja. Reaksi nih. Ya kan? Iseng aja gitu. Ini coba nih umpama ntar dites sama Sera, di Sera ini lawannya sama Ninja apa sama Vespa Matic nanti. Wes musuhno anu ya Mas, yang cilik-cilikan aja, Mas. Enggak, sparring aja iseng maksudnya, Bro, ya kan? Mana tahu ini coba kenceng belum dong, ngangkat lagi dia. Aduh. Ya wis, Bro. Thank you gitu aja, Bro. Oke, Sampai siap. ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi